Halo guys, kembali lagi di channel Noviling Vlog ini. Kali ini aku akan membuat video reaction ya, atau video opini terkait penampilan aespa di salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia, yaitu uh, Indonesian Idol gitu ya. aespa tayang di tanggal 22 Februari tahun 2021 di channelnya RCTI. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat dan mungkin teman-teman juga udah nonton ya, acara Indonesian Idol sendiri itu acara pencarian bakat yang super panjang gitu ya. Aku udah lama nggak nonton TV, tapi bagiku untuk nge-support dan sebagai rasa terima kasihku karena RCTI dan pihak Indonesian Idol sudah mengundang aespa ya, istilahnya untuk tampil di acara mereka. Maka dari itu aku nonton guys dari awal sampai akhir acara gitu ya. Ya meskipun kalian tahu misalnya dihitung-hitung acaranya mulainya jam 9 ya, jam 9 malam. Baru selesai itu jam 12 malam lebih, mungkin jam setengah 1 kalau nggak salah. Karena aku itu lihatnya di salah satu streaming link ya. Dan streaming linknya sendiri itu dengan durasi atau timing dari siaran televisi asli, jika kalian lihat di TV langsung gitu, itu selisih 15 menit. Jadi istilahnya tuh molor guys, udah molor 15 menit di link streamingnya itu sendiri. Maka dari itu aku kurang tahu pasti, karena aku sendiri selesai nonton acara Indonesian Idol itu jam 12 lebih, hampir setengah 1 pokoknya. Aku nggak tahu kalau misalnya kalian nonton langsung melalui TV itu apakah pas jam 12 selesai atau kayak gimana gitu ya. Jadi totalnya itu kira-kira acaranya itu 3 jam ya, dan aespa tampil nggak sampai 4 menit sih ya. Lebih jelasnya sih barter 3 jam dengan waktu 4 menitan lebih dikit gitu. Jadi tanpa lama-lama kita lihat aja langsung ya. Ini aku di samping udah punya videonya, namun nanti mungkin akan aku sedikit pause sedikit ya di bagian mereka saat perform Black Mamba. Kenapa aku bakalan sedikit pause? Karena seperti yang kalian tahu, aku udah tulis di blog Noviling Vlog juga. Di sana aku jelasin bahwa video performance aespa Black Mamba ini itu udah mulai diblokir oleh RCTI gitu ya, udah mulai diblokir oleh RCTI. Dan kemungkinan kalau udah diblokir kayak gitu, ada kemungkinan RCTI itu mau mengupload versi official performance Black Mamba ini di official channel milik mereka. Tapi sampai tanggal 23 ya, dan ini udah mau ganti hari saat aku bikin video ini, itu masih belum ada tanda-tanda pihak RCTI ataupun pihak Indonesian Idol itu mau mengupload video performance aespa yang Black Mamba di channel official mereka. Jadi lagi nunggu nih ya, sebenarnya itu official performance-nya aespa itu bakal diupload apa enggak gitu. Maka dari itu untuk menghindari kena blok lagi ya guys ya, kena blok lagi. Jadi percuma dong misalnya aku buatin videonya tapi ternyata kalian gak bisa nonton gara-gara videonya di blok. Nah, mending aku pause dikit lah, karena ya itu tadi gitu. Dan otomatis kalau misalnya kalian mau lihat full videonya, nanti aku kasih link, salah satu link dari salah satu user My dari Korea yang udah nge-record gitu ya, full performance-nya dari aespa. Jadi kalian mungkin bisa nonton dari sana dulu gitu ya, untuk melihat video yang kualitasnya HD gitu ya. Kalau misalnya yang di YouTube mungkin ada yang nge-upload dan berhasil nggak kena blok gitu, karena ukurannya itu diperkecil gitu ya, bukan kayak tampilan video original yang normal gitu. Jadi agak dikecilin, ada yang di istilahnya itu dicemetin ukurannya, jadinya tidak seperti ukuran originalnya. Maka dari itu aku nggak tahu apakah
model seperti itu juga bisa membuat lolos dari blok dari RCTI gitu ya, atau kayak gimana. Kalau misalnya ukuran dikecilin kayak gini juga lolos ya aku cukup bersyukur gitu ya, nggak usah bingung gitu. Tapi untuk jaga-jaga aja, mungkin di bagian performance-nya Black Mamba bakalan aku pause ya, deal ya guys ya. Yang penting biar kalian itu ngerti dan paham tentang opiniku. Untuk kalian sendiri, kalau misalnya mau nonton full, nantilah kalau misalnya pihak RCTI nge-upload, pasti kalian bisa nonton, tapi aku nggak tahu itu kapan, oke? Daripada guys ya, daripada nggak bisa ditonton sama sekali dan aku harus ngedit sana sini lagi, mending aku cut bagian performance-nya Black Mamba, oke? Oke, kita mulai. Ini aku udah edit ya videonya, ini udah aku edit. Jadi ada 3 segmen, 3 segmen. Dimana segmen pertama itu saat mereka lagi promosi gitu ya, kayak ya stay tune gitu ya, jangan kemana-mana, tonton terus acara Indonesian Idol karena aespa akan tampil di acara Indonesian Idol. Itu video pertama. Terus video kedua yaitu performance dari Black Mamba sendiri gitu ya, aespa menampilkan performance mereka di Indonesian Idol. Terus video ketiga yang aku gabungin langsung adalah video sesi interview gitu ya. Jadi semestinya ada 3 video, tapi kalau misalnya kalian lihat dari full episodenya mungkin hanya 2. Satunya yang video saat aespa performance Black Mamba, sama yang satunya itu video interview aja, karena setelah itu nggak ada. Untuk yang opening itu aku dapet dari video yang diunggah oleh Indonesian Idol di official Twitter milik mereka. Jadi bukan yang ada di channel official YouTube-nya mereka gitu ya. Jadi udah ngerti ya guys ya. Jadi kita mulai aja. Ini adalah yang pertama ya. Oke, seperti yang kalian lihat tadi, itu adalah cuplikan dikit saat mereka itu kayak memberikan sambutan atau opening awal gitu ya, biar My Indonesia itu jangan kemana-mana, tunggu aespa karena aespa akan tampil di acara Indonesian Idol gitu. Jadi ini adalah potongan video pertama, dan setelah ini kita akan masuk langsung ke bagian introduksi sebelum mereka menampilkan Black Mamba gitu ya. Jadi mungkin akan aku sedikit cut ya, aku pause gitu ya. Jadi aku mohon kalian maklum. Oke? Jadi gitu dulu guys. Oke, kita mulai lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini adalah video intronya. Jadi ya seperti ya kayak memperkenalkan ini idol dari mana sih, terus prestasi mereka itu apa aja gitu, sehingga mereka itu bisa diundang di acara Indonesian Idol. Itu adalah maksud video intro ini gitu ya. Billboard Global Top 200 gitu ya. Jadi ya seperti yang kalian tahu, Black Mamba itu masih ada di list Billboard gitu sampai sekarang juga gitu. Dan memenangkan award dari Seoul Music Award gitu ya, dan juga New Artist of the Year bagian digital. Ini adalah award yang bukan berdasarkan dari voting, ingat ya guys ya, bukan dari voting. Biasanya kan award dari Korea juga dihitung berdasarkan voting juga. Oke, jadi untuk yang New Artist of the Year bagian digital itu adalah hasil total penjualan digital dari aespa sendiri. Jadi tanpa dibayangi oleh vote dari fans. Jadi itu adalah murni hasil penjualan digital mereka. Seperti yang kalian tahu ya, kalau misalnya kalian bukan fansnya aespa, pastinya mungkin kenapa sih aespa gitu ya, kenapa bukan yang lain gitu, pasti banyak lah. Cuma aku nggak mau nyebutin idol lain ya, karena nanti akan terjadi fan war yang nggak jelas gitu ya. Padahal memang kenyataannya itu aespa
memenangkan award di bagian digitalnya. Kenapa? Karena di antara girl group ataupun boy group ya, girl group maupun boy group yang istilahnya itu debut tahun 2000 kemarin ya, tahun 2020 kemarin, itu hanya aespa yang digital singlenya itu istilahnya tuh meroket dibandingkan rookie-rookie yang lain. Jadi ada rookie-rookie yang seperti apa itu, kayak boy group yang baru juga, yang seperti yang kalian tahu lah ya, pokoknya itulah. Aku nggak mau nyebutin karena takutnya fanwar ya guys ya, karena banyak banget bocil-bocil atau K-popers yang baru itu sensinya itu tingkat tinggi banget gitu. Jadi daripada nanti nyebutin nama idolnya terus dikira ngejelekin, wah bahaya nih ya, nanti videonya bisa digempur sama mereka, blogku juga digempur sama mereka padahal itu fakta gitu ya. Nah, dibandingkan boy group pun, untuk digital album aespa Black Mamba khususnya yang dirilis di tanggal 17 November tahun 2020 itu istilahnya bagian penjualan digitalnya itu melebihi digital album yang dijual atau didengerin oleh masyarakat umumnya gitu ya, dan juga fans. Kenapa? Karena penjualan digital album aespa itu bener-bener gapnya itu jauh gitu, jauh banget dengan rookie-rookie yang lain. Meskipun kalau misalnya kalian bicara tentang physical album atau album fisik gitu ya, otomatis aespa nggak punya, karena ya namanya mereka debutnya digital single, ya otomatis ya hanya digital single. Kalian hanya bisa download, kalian hanya bisa streaming, kalian bisa dengerin di platform musik aja gitu ya. Tapi album fisiknya yang mau dapetin poster kayak, yang mau dapetin photocard kayak, yang mau koleksi albumnya kayak gini kayak gitu masih belum ada. Boro-boro album gitu ya, misalnya beli yang versi A, versi B, versi C, versi D, nggak ada guys, karena memang debutnya aespa itu hanya digital single. Jadi kalian harus paham itu. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan New Artist of the Year yang bagian album, otomatis aespa gak ada gitu ya. Jadi yang mendapatkan New Artist of the Year yang bagian album itu adalah boy group dari rookie-rookie yang lain gitu ya. Yang penting ya pastinya kalau misalnya physical album, pastinya boy group yang bisa ngedapetin awardnya. Ya biasalah, fans girl kan kayak bucin banget biasanya, itu bisa beli satu orang bisa lebih dari 10 atau 20 kaset atau 20 album gitu ya, saking bucinnya, saking wow banget gitu. Dan bayangin gitu, biasanya untuk jumlah fans boy group dengan girl group juga pastinya lebih banyak yang boy group gitu ya, gimana pun gitu. Maka dari itu agak jarang gitu loh untuk menemukan fandom dari girl group itu bisa bersaing dengan fandom dari boy group, karena memang jumlah fansnya aja udah jomplang, udah jauh gitu. Dan itu yang membuat kadang-kadang kalau misalnya kalian itu ingin bersaing dengan boy group, itu kalian harus pikir-pikir juga, karena pastinya akan kalah di bagian physical albumnya, bagian album fisiknya, karena pastinya jumlah ordernya pastinya lebih banyak kan yang boy group ya. Terus untuk jumlah voting juga, kalau misalnya kalian itu ngikutin acara award yang voting gitu ya, nah biasanya kecenderungan girl group itu juga pastinya agak kalah dengan votingan dari boy group gitu, karena fansnya pastinya ya juga gila-gilaan. Beli album aja udah gila-gilaan, apalagi cuma ngevote gitu ya, pastinya juga gila-gilaan. Maka dari itu kadang-kadang aku cukup bersyukur sih sekarang itu awardnya itu kadang-kadang itu dipisah antara yang boy group sama yang girl group, karena otomatis kalau misalnya dicampur belum tentu girl group itu berkesempatan, karena memang daya saing atau rival untuk boy group dan girl group itu istilahnya memang gak imbang, kecuali kalian udah punya base yang sama-sama gede, nah itu mungkin bisa. Tapi kalau enggak,
apalagi masih baru, nah itu kecenderungan untuk bersaing pastinya kecil gitu ya. Jadi kita lanjut aja, kenapa itu adalah salah satu aespa itu dibilang global rookie di tahun 2020 ya, dan 2021 juga mereka juga tampaknya mulai mulai memantapkan diri untuk comeback lagi ya, karena setelah itu mereka comeback dengan album Forever, tapi sayangnya di RCTI ini, di Indonesian Idol nggak ditampilin, jadi itu agak sayang, tapi ya oke lah, karena memang istilahnya aespa nampilin yang istilahnya lagu the best mereka dari debut mereka yaitu Black Mamba, is oke gitu. Jadi ya seperti itulah guys. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung kenapa Rookie ini, kenapa Rookie itu, kenapa bukan Rookie lain, karena pastinya yang diundang itu punya prestasi sendiri-sendiri, dan salah satunya aespa itu mempunyai prestasi yang istilahnya nggak bisa kalian ungkiri juga. Prestasi mereka di bagian penjualan digital itu melebihi debut dari boy group ataupun girl group lain di tahun 2020 kemarin. Jadi masih belum ada yang istilahnya itu bisa menyaingi aespa dari debut lagunya Black Mamba ya untuk tahun 2020 kemarin gitu. Maka dari itu mereka dapetin award yang new artist bagian digital gitu ya. Istilahnya bagian rookie award yang bagian digital itu diambil oleh aespa, bukan, sekali lagi bukan berdasarkan voting. Kalau voting ya siapa kuat, fandomnya yang gede ataupun yang disukai oleh banyak orang gitu ya, ya pastinya menang gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak, dan memang berdasarkan data hasil penjualan real dari kumpulan digital, misalnya dari gaon, dari penjualan kayak dari iTunes, Spotify dan lain sebagainya yang dikumpulin jadi satu, itu gap penjualan aespa dengan yang lain itu masih jauh untuk digital. Maka dari itu aespa istilahnya berprestasi di tahun 2020 dengan album Black Mamba atau dengan single mereka Black Mamba gitu ya. Jadi diingat, itu yang salah satu yang harus dibanggakan gitu ya. Oke, kita masuk langsung ke bagian performance-nya, karena setelah ini langsung masuk nyanyi guys ya. Oke, di sini kalau misalnya kalian lihat ya, bajunya itu udah dimodifikasi. Kalau nggak salah aku udah tuliskan mereka ini pernah pakai baju seperti ini itu di acara, kalau nggak salah MBC atau siapa ya, di tanggal 31 Desember tahun 2020 untuk acara akhir tahun. Cuma bedanya di acara itu mereka nggak pakai stocking hitam gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa cari ya, di tanggal 31 Desember tahun 2020 di salah satu acara akhir tahun di Korea ya. Dan ya, di sini bisa kalian lihat ya. Ya, itu kan. Jadi mereka kayak ya setidaknya menghargai lah, menutup bagian kaki atau paha mereka dengan menggunakan stocking hitam gitu ya. Untuk setidaknya itu menghargai kultur dari mayoritas masyarakat Indonesia gitu ya. Oke. Oke, di sini juga bisa kalian lihat ya, para backup dancernya juga menggunakan masker gitu ya. Ya daripada nanti diprotes lagi sama KPI dan lain sebagainya, dikira kok di saat COVID kok malah deket-deketan atau kayak gimana gitu. Biasanya kan kayak gitu kan guys ya. Jadi rasanya kayak ya udah, yang backup dancer juga menggunakan masker gitu ya. Dan sekaligus yaitu untuk segi busana juga udah sedikit disesuaikan untuk budaya masyarakat, mayoritas masyarakat Indonesia gitu ya. Oke, lanjut lagi.
Dan di sini kalau misalnya kalian lihat sih ya, kameranya sih lumayan nggak terlalu kayak goyang banget gitu ya. Biasanya kalau misalnya di acara TV Indonesia, aku nggak tahu memang sukanya itu kayak gitu atau gimana. Kadang-kadang itu kalau misalnya ada acara atau penampilan kayak gimana, itu kameranya nggak stabil gitu ya, malah bikin pusing gitu. Kayak kesannya itu kayak dibikin kayak nge-hype banget gitu loh, kayak apa ya, kayak excited banget, tapi yang lihat itu yang pusing gitu loh, karena terlalu banyak goyang gitu. Tapi di sini untungnya enggak ya, bisa dibilang cukup stabil ya. Aku heran sih ya, nanti kita bahas sedikit lah ya guys ya. Ini cute banget nih. Oke. Cuma aku nggak tahu ya, memang dasarnya ukuran gambarnya itu kayak gimana gitu loh. Oke, kita udah selesai di sini. Jadi bentar lagi kita akan masuk ke bagian video ketiga, yaitu bagian interview ya. Jadi itulah bagian performance Black Mamba yang semestinya itu masih belum diupload oleh pihak RCTI. Jadinya nanti aku akan update ya, aku bakalan update jika videonya itu udah bener-bener ada, benar-benar official, akan aku update di blogku yang khusus untuk expa, yaitu nofilimloveexpa.wordpress.com. Jadi kalau misalnya kalian pingin tahu ya, kalian datang aja ke sana, karena memang di sana itu blog yang istilahnya khusus aku buat untuk expa. Kalau yang di Nofilim Vlog ini otomatis nggak ada gitu ya, karena ini adalah istilahnya blog untuk wadahku untuk membuat kayak kumpulan-kumpulan video reaction dan lain sebagainya, atau bagian video untuk cerita dan lain sebagainya, pokoknya nggak jelas lah. Nah biasanya aku taruh di blogku yang Nofilim Vlog itu. Begitu juga kumpulan video-video reactionnya atau video opini itu ada di sana semua. Jadi untuk kayak update lagu baru, kayak ada berita baru atau apapun, biasanya aku update-nya itu di blog yang aku buat khusus untuk masing-masing grup. Kalau misalnya Red Velvet ya Nofilim loveredvelvet.wordpress.com gitu ya. Begitupun Espa, Nofilim loveespa.wordpress.com kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat aja sendiri gitu ya guys ya. Nah, kita akan masuk ke bagian wawancara. Aku kira wawancaranya itu bakalan panjang ya, tapi ternyata enggak. Jadi ya bener, totalnya itu nggak sampai 5 menit gitu loh untuk penampilan Espa di Indonesian Idol gitu. Jadi ini adalah sesi wawancaranya. Untuk awal-awal mereka menggunakan bahasa Indonesia ya. Aku Karina, aku Winter, aku Gisel, aku Ningning gitu ya. Tapi di sini yang aku cukup apresiasi adalah keempat member Espa ini menjawab semua jawaban gitu ya dari pertanyaan Boy Williams ini menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Semuanya guys, dari Karina, dari Gisel, dari Winter, dan juga Ningning gitu ya, semuanya menggunakan atau menjawab menggunakan bahasa Inggris. Itu menurutku wow banget ya, karena meskipun nggak bisa, istilahnya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, itu wajar karena belum tentu orang bisa menjawab menggunakan bahasa Indonesia kalau misalnya mereka nggak belajar kan. Apalagi kalau misalnya ngejawab pertanyaan random yang langsung harus tahu jawabannya, itu bakalan susah karena kosakata mereka pastinya terbatas. Nah, untuk menjawab menggunakan bahasa Inggris itu menurutku sangat diapresiasi banget, karena setidaknya bahasa Inggris itu minimal semua orang yang pernah sekolah ya, yang pernah sekolah SD pun pasti udah diajarin kan bahasa Inggris gitu ya, minimal gitu. Pastinya ngerti gitu ya untuk di Indonesia, karena di Indonesia juga istilahnya ya cukup banyak orang terpelajar yang pinter yang udah bisa ngerti bahasa Inggris, meskipun cuma ya ala kadarnya lah gitu, nggak expert amat, tapi pastinya
udah bisa atau udah ngerti gitu. Jadi menurutku mereka ngejawabnya itu udah bagus banget secara global ya. Jadi bagi teman-teman My Internasional pun bisa langsung ngerti gitu loh, oh mereka ngomong apa gitu ya. Dan dari pelafalan atau cara bicara member-member ESPA untuk menjawab dengan menggunakan bahasa Inggris itu juga bagus guys. Winter juga pelafalannya itu jelas banget gitu ya. Aku sampai gila nih anak ya, kayak grammarnya itu bagus banget, jelas banget gitu ya. Aku sendiri kalau misalnya ngomong pakai bahasa Inggris udah belepotan, mungkin kalian bingung gitu loh, ngomong apa, grammarnya nggak jelas dan lain sebagainya. Tapi bagiku Winter itu jelas banget. Kalau Gisel ya memang jelas lah pastinya, kayak Gisel itu kayak mirip-mirip kayak Wendy Red Velvet gitu ya, karena memang basicnya dia memang udah bisa ngomong bahasa Inggris karena dia rasanya dulunya pernah tinggal di luar negeri juga gitu ya. Jadinya otomatis bahasa Inggrisnya lebih jago lah misalnya dibandingkan member yang lain. Tapi untuk Karina, Winter, dan Ningning ternyata itu lumayan gitu loh, bisa dimengerti, dan mereka udah berusaha langsung berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris tanpa harus menggunakan bahasa Korea yang harus ditranslatekan lagi sama translatornya gitu ya. Biasanya kan ada grup-grup yang ya gimana, mereka hanya bisa bahasa Korea jadi butuh translator, dan translatornya itu yang harus ngebantu menjawabkan pertanyaan yang diberikan oleh MC-nya gitu ya. Dan di sini istilahnya ESPA nggak usah pakai translator, mereka langsung mencoba menjawab langsung menggunakan bahasa Inggris. Itu menurutku udah salah satu cara yang cukup bagus gitu ya. Karena kebanyakan pastinya My Indonesia juga pastinya udah ngerti lah, minimal itu mereka pasti lebih ngerti jika idol grup mereka itu ngomongnya pakai bahasa Inggris dibandingkan pakai bahasa Korea. Karena kalau misalnya Korea belum tentu semua orang bisa, dan belum tentu semua orang belajar, karena kalau nggak belajar ya nggak bisa, karena kalian itu dari sekolah dasar nggak diajarin bahasa Korea gitu kan. Tapi kalau misalnya dari SD kalian sekolah dimanapun kebanyakan udah dibekali untuk mempelajari bahasa Inggris. Jadi menurutku ya oke lah untuk pendekatan ESPA ya. Jadi semoga aja next time ESPA bisa menjawab menggunakan bahasa Indonesia gitu, biar surprise gitu ya, biar kaget semua gitu ya. Tapi ya itu agak mustahil kalau langsung menjawab ya. Mungkin kayak model-model interview kayak di Hello 82 mungkin kayak gitu, mungkin lebih masuk akal menurutku. Jadi gitu aja ya guys ya untuk opiniku terkait ESPA yang tampil di Indonesian Idol. Ini adalah kesempatan yang baik untuk ESPA untuk setidaknya dikenal ya oleh masyarakat Indonesia, meskipun aku juga nggak menjamin mereka semua bisa ngefans juga sama ESPA, tapi setidaknya bisa membantu memperkenalkan bahwa ini loh ada girl group baru dari Korea, nggak cuma yang dikenal di Indonesia yang tiap kali sana sini itu cuma BTS ataupun Blackpink doang gitu ya. Jadi ini adalah girl group baru yang istilahnya juga lagi nge-hype dengan lagunya Black Mamba gitu ya. Jadi setidaknya bisa sedikit mempromosikan ESPA gitu ya di masyarakat Indonesia. Meskipun nggak bakal guys, nggak bakal kayak ada yang bisa langsung jatuh hati terus bisa ngefans langsung, itu nggak bakal. Tapi setidaknya itu adalah upaya yang cukup baik gitu ya, memperkenalkan ESPA di masyarakat Indonesia secara luas, karena ini adalah istilahnya bukan hanya K-popers yang nonton ya, jadi masyarakat umum juga nonton. Jadinya ini adalah kesempatan yang cukup bagus untuk ESPA gitu. Jadi itu aja menurutku. Jadi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian punya opini yang beda, silahkan ya, atau kita mau sharing opini juga silahkan, aku terima gitu ya. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, aku mohon bantu kasih like aja gitu ya, biar menjadi penyemangat buatku untuk membuat video-video lainnya. Oke, gitu aja dulu guys. Kalian nanti bisa lihat tulisanku lainnya di blog Novilim Vlog juga di sana ya.
Oke, bye-bye guys. Thank you dan sampai jumpa di video opini lainnya. Bye-bye.